Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Kembali, ya, disinilah kita bisa mendapatkan banyak hal. Yaitu tahun 2023 ini kita punya diperlengkapi dengan banyak hal dari Bapak Yahweh. Ya, pengetahuan, pengenalan, kuasa yang sangat luar biasa. Ya. Nah, apa saja yang kita bisa dapatkan dari hidup kita zaman di 2023-2024. Ya, kita bisa melihat yang namanya kisah yang betul dari masalah Noah, masalah malaikat-malaikat yang jatuh, masalah Goliat, ya, Goliat dan Daud, ya, yang mengalahkannya. Ya, kita bisa melihat ini semua. Bahkan kita juga melihat keruntuhan daripada bait suci di Yerusalem tahun 70 Masehi dan juga kemudian tahun 1948. Kita bisa melihat ini semuanya. Ya, inilah pengetahuan yang luar biasa yang memperlengkapi kita semua. Nah, dikatakan juga bahwa Bapak Yahweh itu menggunakan sidik jari. Ya, sidik jarinya itu dalam bentuk apa? Yaitu di dalam bentuk prophecy. Ya, dalam bentuk nubuatan. Coba Brother Henok bisa baca di dalam Daniel 12 ayat 9 sampai 10. Silakan. Lalu dia berkata, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tertutup dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan dibersihkan, disucikan, dan dimurnikan. Namun orang-orang jahat akan berbuat jahat, dan tidak seorang pun dari orang jahat itu akan memahaminya, tetapi orang yang bijaksana akan memahaminya." Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, hanya orang bijaksana akan memahami bahasa profesi daripada Bapak Yahweh. Hanya orang bijaksana. Jadi kalau orang itu tidak terbuka matanya, berarti ya kita sudah tahu orang ini tidak diberi anugerah. Mungkin karena orang itu mengeraskan hatinya, tidak mau merendahkan diri, membuang pola-pola yang telah ditetapkan Bapak Yahweh. Buat saudara dan saya, kita ada spirit Daniel, kita ada spirit Yohanan yang adalah terkasih sehingga kita bisa melihat dengan jelas apa yang menjadi nubuat atau sidik jarinya Bapak Yahweh. Ya, ini luar biasa. Kalau kita lihat ya di dalam Kejadian 3 ayat 15. Silakan Henok untuk bisa baca. Terima kasih. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ya, terima kasih. Saya bisa lihat di dalam ayat ini adalah prophecy. Saya juga sering mengajarkan hal ini. Penggenapannya kapan? Ya, tidak lain penggenapannya adalah saat kematian Yeshua HaMashiach. Tumitnya digigit oleh si nakas. Itu sebagai cerita di mana dia mati di atas kayu salib. Tetapi dengan matinya Yeshua HaMashiach di kayu salib, maka setan kepalanya diremukkan. Termasuk benih-benihnya, yaitu kedagingan. Jadi dengan kematian Yeshua HaMashiach, maka inilah kemenangan total untuk saudara dan saya yang ada di dalam Yeshua. Jadi jangan mau diikat dengan hal-hal yang ikatan-ikatan seperti itu. Ikatan itu berarti ada akses setan yang bisa menerobos kehidupan saudara. Ini dia, saudara. Banyak orang tidak memahami ini. Kita harus tahu, seringkali kita sering mendengar, kita di dalam Yeshua, Yeshua di dalam kita. Itu bukan cuma kalimat sembarangan, saudara. Itu kalimat penuh kuasa, saudara. Kalau saudara perhatikan, saat kita makan tubuh Yeshua dan minum darahnya, dikatakan apa? Ya, aku di dalam Bapa, seperti juga aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Ini kuasa yang luar biasa yang akan menghancurkan kedagingan saudara. Nah, kalau tidak mau, ya berarti apa yang dikatakan
Roma 8 ayat 1 itu betul-betul terjadi, yaitu orang itu asbun, asal bunyi, ngomongnya percaya Yeshua, ngomongnya percaya Bapak Yahweh, tapi hidupnya dipimpin oleh daging dan tetap di bawah penghukuman. Jelas, ya, hati-hati loh dengan Roma 8 ayat 1, ya. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yeshua. Syaratnya bagaimana? Yang tidak hidup menurut daging. Lah, kalau menurut daging, berarti tetap dihukum. Nah, ini kita harus perhatikan baik-baik. Darah Yeshua itu hidup, itu tujuannya, saudara. Supaya saudara betul-betul dapat memahami. Ngomong sama setan, engkau tidak punya hak lagi dalam hidupku. Engkau harus lepas. Karena aku milik Bapak Yahweh dalam Yeshua. Engkau tidak bisa mengikat aku. Lah kok ya masih mau diikat? Nah, itu kan berarti ada permasalahan. Dagingnya ini bermasalah, ya. Dan ini bisa dilepaskan dengan darah Yeshua HaMashiach. Karena itu jangan keraskan hati. Betapa pentingnya makan tubuh Yeshua dan minum darahnya setiap kali, bukan setahun sekali. Ya, Amin. Lemah. Ini dia loh kelemahannya. Kok gak iso ya lepas-lepas dari ikatan-ikatan model sepertinya? Kok diikat terus ya? Ya mulutnya diikat terus kalau tidak merasakan hal-hal yang berbintang dan ya gudang garam dan sebagainya, kok nggak lepas dulu? Kenapa gitu? Ya karena membuat masalah di sini, ya tidak memahami posisi dan tidak mau makan tubuh Yeshua dan minum darahnya, lemah. Ya coba saudara pikir saja, ya yang di luar sana, coba saudara pikir, saudara berani cuma makan setahun sekali, ya pasti lemah gitu loh. Ya akhirnya kalau lemah gimana? Ya mati, sudah pasti jawabannya, ya kan? Dan bagaimana supaya tidak lemah? Ya makan. Apa yang dimakan? Yesus berkata, inilah tubuhku, ya ini makanan yang sesungguhnya, inilah darahku, inilah minuman yang sesungguhnya. Ya makan dan minum. Ya, sehingga saudara bisa jadi kuat. Ya, inilah rahasianya itu di sini. Yang selanjutnya, profesi yang selanjutnya, yaitu Kejadian 6 ayat 3. Saudara bisa lihat ya, di gambar yang sebelumnya ya. Saudara bisa lihat, jadi Yeshua HaMashiach matinya 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Kita bisa melihat ini dari sudut pandang 2023-2024. Jelas sekali. Kita akan lihat di ayat berikutnya. Kejadian 6 ayat 3. Silakan Brother Henok. Yahweh berfirman, Rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia, karena mereka adalah manusia jasmani, yang umurnya akan sampai 120 tahun saja. Ya, terima kasih. Kalau sudah lihat ayat ini, dikatakan manusia jasmani. Bapak Yahweh tidak lagi menyatakan dirinya secara langsung karena manusia jasmani. Dan itu dikasih waktu selama 120 tahun. Bagaimana cara mengungkapkan atau menjelaskan atau melihat profesi ini? Tidak lain adalah, saudara perhatikan, manusia jasmani itu dikasih jangka waktu, yaitu angka 120. Kemudian, ingat, manusia jasmani ini akan dibebaskan dari perbudakan. Prinsip Yobel adalah prinsip pembebasan perbudakan. Dan Yobel mempunyai angka gematria yaitu 50. Jadi selama manusia jatuh sejak kejatuhan Adam dan Hawa, ya, dan itu berlangsung sampai 6.000 tahun, ya, manusia akan tetap di bawah penghukuman, yaitu kematian di dalam dosa, ya. Dan Elohim tidak menyatu. Menyatunya kapan? Menyatunya adalah sampai 6.000 tahun itu tergenapi. Yaitu kapan? Tidak lama lagi, beberapa tahun lagi, saudara. Ya, beberapa tahun lagi, nggak lama, saudara. Di bawah 10 tahun. Ya, perkiranya segitu. Dan kita sudah lihat bahwa sampai datangnya kerajaan 1000 tahun, maka Yeshua HaMashiach akan tinggal bersama-sama dengan manusia. Inilah penggenapannya. Ya. Dari profesi mengenai 120 tahun saja. Jadi saudara bisa lihat ya, Yobel adalah angka pembebasan.
Jadi harus melalui 120 tahun dikali 50 Yobel untuk menggenapkan Yeshua HaMashiach akan tinggal bersama-sama dengan manusia di mana? Di muka bumi. Yang berikutnya, Kejadian 7 ayat 24. Silakan Brother Henok. Dan air itu mengatasi permukaan bumi 150 hari lamanya. Ya, terima kasih. Saya akan berikan formulanya untuk bisa melihat penggenapan daripada Kejadian 7:24, yaitu ada kata air dan ada kata 150 hari. Air itu adalah huruf mem. Ya, kalau saudara kembali kita lihat pola akar Ibrani, kita lihat huruf mem itu piktografnya adalah air. Ya, ini dia huruf mem. Ya. Nah, huruf mem ini mempunyai dua makna. Yang pertama adalah air yang tenang, ya, itu ada di dalam Mazmur 23. Kemudian ada air kekacauan. Air kekacauan ini adalah air bah. Angka gematria dari pada huruf mem itu adalah 40. Jadi formulanya untuk melihat profesi ini adalah 40 dikali 150 yang menghasilkan 6.000. Mengapa demikian? Kita bisa melihat ya bahwa selama 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, peradaban manusia sejak saat itu sampai nanti datangnya kerajaan 1.000 tahun, manusia dikuasai oleh kekacauan. Sudah lihat ini? Hari-hari ini ada kekacauan? Ya jelas. Oktober 7 yang lalu ada kekacauan. Ya, banyak dari orang-orang Israel yang mati di sana. Excuse me. Kalau saya lihat sekarang bagaimana? Apakah mereka tinggal diam? Tidak. Terjadi perang yang semakin meluas. Ya. Di Yaman mereka pro dengan si Hamas. Apa yang terjadi? Mereka mencoba untuk mengirimkan rudal-rudal. Mengirimkan drone dan sebagainya. Mereka juga menembaki kapal-kapal yang membawa peti kemas di sana. Perdagangan dunia dicoba untuk dikacaukan di sana. Itu jalur perdagangan melalui kapal-kapal besar loh itu, ya, Red Sea itu, Laut Merah itu, dan itu penting sekali saudara. Sehingga terjadilah mulai pertempuran di sana. Kekacauan sampai ujung-ujungnya, puncak-puncaknya ada di masa 666. Bukankah ini air kekacauan? Ya. Dan ini penggenapannya harus mencapai 6.000 tahun. Kapan itu? Tidak lama lagi, saudara. Ya, tidak lama lagi. Ya, sangat dekat sekali. Ya, kurang dari 10 tahun. Baik, kemudian ada lagi yang namanya nubuat mengenai saat orang Israel akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya. Ingat tanah Kanaan di dalam hal ini, ingat ya, dalam hal ini adalah bercerita mengenai tanah Kanaan itu bercerita mengenai kerajaan 1.000 tahun. Dan di situ dituliskan di dalam Yosua 3 ayat 3 sampai 4. Bagaimana bunyi profesinya? Silakan Brother Henok. Dan mereka memerintahkan bangsa itu dengan berkata, apabila kamu melihat tabut perjanjian Yahweh, Elohimmu, dan para imam orang-orang Lewi yang mengangkutnya, maka haruslah kamu pindah dari tempatmu dan berjalan mengikutinya. Hanya jagalah jarak antara kamu dan tabut itu, kira-kira 2.000 hasta jauhnya. Jangan sampai mendekatinya, supaya kamu dapat mengetahui jalan yang akan kamu lalui, karena kamu tidak pernah melewati jalan itu sebelumnya. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat di sini. Sini pengajaran saya pernah ajarkan di ini ya, rahasia kematian Moshe dan zaman akhir ya. Saudara bisa lihat secara jelas di pengajaran ini. Saudara perlu untuk terus belajar memperlengkapi hidup saudara. Tapi kalau saudara lihat ya, ayat ini mengatakan antara orang Israel dan tabut itu jaraknya harus 2.000. Perhatikan gambar yang saya berikan. Saudara perhatikan bahwa setelah kematian Yeshua HaMashiach sampai kerajaan 1.000 tahun, itu ada 2.000 tahun yang diwakili oleh Yosua tadi, yaitu 2.000 hasta. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat apa yang kita lihat, yang dipikul adalah tabut. Mengapa tabut? Lihat gambar sebelah kiri. Perhatikan
dengan kematian Yeshua HaMasyiah, maka tabut itu telah diperciki darah Yeshua HaMasyiah yang hidup, yang akan menuntun saudara sampai ke titik, tapi kita titiknya masuk pengangkatan, saudara ya. Kita akan masuk kerajaan 1000 tahun, ya, memerintah di sana, tapi sebelumnya kita pengangkatan. Sampai pengangkatan, saudara harus melihat tabut yang ada darah Yeshua. Saudara bisa lihat penggenapannya di sini, karena itu pentingnya, ya, darah Yeshua yang adalah kromosomnya 24 dan sampai hari ini tetap hidup, itu bisa beroperasi di dalam hidup saudara semua untuk menghancurkan kedagingan saudara. Saudara bisa lihat di sini karena ada darah, karena saudara lihat tabut itu, lihat kekuatan darah Yeshua. Saudara bisa paham di sini betapa pentingnya. Kalau nggak lihat, nyasar saudara, ya, nyasar nggak sampai di tanah Kanaan. Ya, jadi pentingnya sekali. Inilah maknanya. Dulu ya tidak kita pahami. Ya, mungkin kalau sekitar 20-30 tahun yang lalu kita tidak paham. Karena apa? Pembukaan mengenai penemuan daripada Ron Wyatt, di mana tabut itu telah diperciki oleh darah Yeshua, ya belum terbuka. Tapi sekarang kita bisa melihat, oh, ada kekuatan di dalam tabut. Sudah bisa lihat. Ingat, tubuh kita adalah milik Bapa Yahweh dalam Yeshua. Ya, jangan pernah lupa, tubuh kita adalah bait Elohim. Amin. Kita harus betul-betul paham. Ya, jadi saudara bisa lihat di dalam pengajaran di sini kematian, rahasia kematian Moshe dan zaman akhir. Kemudian profesi yang berikutnya, Hosea 6 ayat 1 sampai 2. Silakan Brother Enoch. Marilah kita kembali kepada Yahweh, sebab Dia telah mencabik, tetapi Dia yang akan menyembuhkan. Dia telah menghantam, tetapi Dia yang akan membalut. Setelah 2 hari, Dia akan membangkitkan kita. Pada hari yang ketiga, Dia akan mengangkat kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat di sini, ini profesi, ini nubuat berbicara kepada Bani Yisrael. Karena Hosea adalah orang Yisrael. Ya, dikatakan setelah 2 hari Dia akan membangkitkan kita, berarti akan dipulihkan Yisrael, dan pada hari yang ketiga Bapa Yahweh akan mengangkat orang Israel dan orang Israel akan hidup di hadapannya. Jadi setelah 2 hari, terhitung kapan? Ingat, Israel dipulihkan pada hari ketiga, ya. Dipersiapkan terlebih dahulu pada akhir hari kedua, yaitu tahun 1948. Dan pada hari yang ketiga, kerajaan 1000 tahun, Israel akan memerintah. Dan saudara bisa lihat pengajaran ini di dalam pengajaran kode rahasia angka 2 sama dengan 2000 tahun. Saudara lihat di pengajaran ini, saudara akan memahaminya. Saya nggak bahas secara detail, karena sudah saya bahas semuanya secara detail di pengajaran-pengajaran ini. Nah, kalau saudara lihat, Israel dipulihkan pada hari ketiga, yaitu pada masa kerajaan 1000 tahun. Terhitung dari kapan? Dari saat tahun kematian Yeshua HaMasyiah. Karena saat kematian Yeshua HaMasyiah, mereka menolak Yeshua dengan mengatakan, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Yaitu cilaka, saudara. Ya, mendatangkan kutuk terhadap dirinya sendiri. Dan itu ditanggung oleh Israel. Sampai kapan? Sampai nanti selesainya masa anti HaMasyiah. Mengapa? Karena sampai sekarang pun mereka tetap menolak Yeshua HaMasyiah. Yang mereka idam-idamkan adalah anti HaMasyiah. Karena itu mereka bikin pembangunan bait suci yang ketiga bukan untuk Yeshua HaMasyiah, mereka bikin untuk anti HaMasyiah. Ya, kita paham. Ya, jadi profesi ini sangat jelas. Pada hari ketiga, yaitu kapan? Kerajaan damai 1000 tahun. Maka orang Israel akan dipulihkan. Karena itu kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel, bukan kerajaan Kristen. Ngawur itu namanya. Jangan pernah ngimpi orang Kristen punya kerajaan. Ya, kerajaan damai 1000 tahun adalah kerajaan Israel.
Yeshua HaMasiah yang menjadi rajanya, bukan Yesus Kristus. Saudara harus paham, ya. Yesus Kristus tidak punya kerajaan, ya, kerajaannya kerajaan hitam, karena dia adalah dewa ciptaannya, Konstantin. Jadi jelas dalam hal ini, ya, sangat-sangat jelas sekali. Oke, yang berikut. Nah, pengajaran ini saya sudah berikan di dalam ini ya, Kerajaan Israel Zaman Akhir, pengajaran Syabat 10 Desember 10. Kalau saudara ketik aja di pelayanan di YouTube channel ini, ya, Kerajaan Israel Zaman Akhir, saudara bisa membuka rahasia ini. Kemudian profesi yang berikutnya, yaitu Lukas 13 ayat 32. Silakan Brother Henok. Dia berkata kepada mereka, "Pergilah, katakanlah kepada si rubah itu, lihatlah, aku mengusir roh-roh jahat dan melakukan penyembuhan pada hari ini, esok, dan pada hari yang ketiga, aku akan menyelesaikannya." Ya, terima kasih. Kalau saya lihat profesi ini, Yeshua bekerja hari ini dan esok. Hari ini dan esok itu sama dengan 2 hari. Pada hari yang ketiga, Yeshua selesai. Tidak lagi mengusir setan, tidak lagi mengadakan penyembuhan. Mengapa? Karena ini adalah kalimat-kalimat profetik yang Yeshua katakan nanti dalam kerajaan 1000 tahun, Yeshua berhenti, ya. Jadi Yeshua berhenti menyembuhkan manusia, ya, dan berhenti mengusir setan pada waktu kapan? Kerajaan 1000 tahun. Mengapa? Mengapa jawabannya? Iya, jadi saat kerajaan 1000 tahun kan jelas sudah, ya, setan dibelenggu selama 1000 tahun. Nah, kalau setannya dibelenggu, ada sakit penyakit tidak? Tidak. Ya tidak, karena sumber sakit penyakit mah dari setan, begitu. Ya, jadi tidak ada cacat, tidak ada yang namanya sakit penyakit dalam kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu luar biasa diberkati Bapak Yahweh dengan luar biasa, ya. Jadi dan Bapak Yahweh beristirahat pada hari yang ke-7. Inilah maknanya. Jadi tidak perlu Yeshua ngusir setan. Hari ini masih ngusir setan? Masih, saudara. Ya, kenapa? Ya karena memang waktunya belum sampai. Karena itu hari ini ya, saudara masih berjuang melawan daging-daging itu, saudara, ya, kedagingan. Karena setan berkumpul di situ. Ya, setan selalu berusaha untuk memancing kedagingan saudara. Ayo, ya, dipancing lagi supaya saudara terikat lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Hari ini lepas. Hari ini adalah hari pembebasan buat saudara. Hari ini adalah hari Yobel. Ingat, prinsip Yobel itu jangan saudara hanya, oh nanti 50 tahun saja. Tidak. Ruah Yahweh Elohim yang turun atas hidupmu, itu adalah Yobel. Yobel, saudara, itu prinsip Yobel. Mengapa kok sampai dicurahkan pada hari raya Shavuot? Ya, 50 hari setelah kebangkitan Yeshua. 50 angka pembebasan saudara yang dipenuhi oleh ruah Yahweh Elohim. Saudara mengalami Yobel saat ini, tidak terikat lagi, lepaskan semua ikatan. Ya, penting sekali dalam hal ini. Ya, oke, haleluya. Baik, nah, saya akan akhiri dengan hal ini. Waspada prinsip pola Shemitah. Maksudnya begini, kita sudah kenal mengenai prinsip pola Shemitah. Saudara bisa lihat di pengajaran Shemitah Cycle dan Rapture. Ya, saya sudah ajarkan, saudara bisa lihat kembali. Ini membicarakan berkat yang luar biasa. Saya tidak bicara soal detail, saudara bisa lihat sendiri. Nah, saya berikan intinya saja. Shemitah itu adalah tahun yang ke-7. Jadi tahun yang ke-7 itu 1, tanah diistirahatkan. 2, budak harus dilepas. Kelepasan daripada perbudakan. Ya. Nah, ini adalah tahun Shemitah. Jadi Shemitah adalah tahun yang ke-7. Satu cycle Shemitah itu 7 tahun. Ya. Jadi Shemitah adalah tahun yang ke-7. Tahun yang terakhir. Seperti Syabat. Syabat adalah hari yang ke-7. Jadi sudah paham ya? Hari pertama apa? Minggu. Hari kedua Senin. Hari ketiga Selasa. Ya. Yang lebih parah penyesatannya itu cungkok. Mengapa? Hari pertama adalah, siapa yang tahu? Hari pertama, kalau cungkok.
Siapa yang tahu hari pertama? Hari pertama itu Cungko itu Pai I. Pai all. Pai Paisan. kan Pai I. Pai, Paisan, Pai U. Pai Senin, Pak. Pai itu Senin. Betul kan? Lu tanya Bro Adi tuh bisa Mandarin sedikit. Itu lebih banyak dari saya. Pai itu Senin. Gitu loh. Padahal hari pertama Indonesia nih hari pertama apa? Minggu. Minggu. Betul. Kalau hari pertama Minggu. Iya kan? Karena hari yang ketujuh hari Sabtu. ketujuh ya Syabat. Nah kalau Paisinya kapan? Pai Paisan, Paise, Paiu, Paliu, Paiji. Hari keempat. Kapan? Hari ketujuhnya Minggu. Ya kan? Seperti itu. Tahu enggak mengapa seperti itu? Karena mereka punya lambang yaitu leang-leong. Gitu kan? Ya, mereka kan lambangnya kan nogo. Ya, naga. Itu dia. Nogo di. Kalau barong lain lagi. Ya, barong itu singa mestinya. Naga. Jadi lebih disesatkan lagi. Pai-nya jadi Senin. Enggak ketemu Syabat, saudara. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi yang betul adalah hari ketujuh adalah Syabat. Jadi kita mengikuti pola mereka. Ya, jadi kita paham ya mengenai Syabat dan Shemitah itu sama. Cuman satu hari yang satu adalah putaran 7 tahun. Nah, kita tahu Shemitah kita ini sekarang ini adalah tahun 5782 itu yang terakhir. Itu tahun 2022. Ya. Berarti tahun Shemitah yang akan datang adalah 5789. Hari ini Desember 29 di Arizona 2023 ini adalah 5784. Ya, saudara paham ya dalam hal ini ya. Ya, kalau saudara paham, saudara buka di Hepkal aja, hepkal.com. Ya, hepkal.com. Itu ada conversion, saudara lihat lihat caranya untuk konversi antara tahun Gregorian dengan tahun Ibrani. Ya, hepkal.com. Ya. Jadi, hari ini adalah 5784. Nah, kalau berdasarkan pola Shemitah ini yang kita harus waspadai. Waspadanya apa? Dari perhitungan pola ini, maka perang Armageddon itu akan diperkirakan adalah 1 Tisri 5790, yaitu September tanggal 10 tahun 2029. Ingat ya, karena kita sudah ngikutin pola Shemitah. Ya, ini yang sering kita dapatkan. Tetapi, saya mau tambahkan ini supaya saudara diperlengkapin untuk punya mental itu lebih awal. Ya, punya mental lebih awal. Kita akan lihat yaitu mengenai kita harus hati-hati dengan prinsip pola Yobel. Nah, kalau Yobel kita tahu kelipatannya adalah 50. Betul ya? Yobel itu adalah 50. Nah, kalau Yobel 50, kita akan lihat apakah prinsip Yobel itu. Saudara tahu prinsip Yobel? Yaitu di dalam Imamat 25 ayat 10 dan Imamat 25 ayat 28. Silakan Brother Henok untuk baca terlebih dahulu. Terima kasih. Imamat 25 ayat 10. Haruslah kamu menguruskan tahun itu, yaitu tahun ke-50, dan kamu harus mengumumkan kebebasan di negeri itu bagi seluruh penduduknya. Itu harus menjadi Yobel bagimu, dan kamu harus mengembalikan setiap orang kepada miliknya, dan kamu harus mengembalikan seseorang kepada kaumnya. Imamat 25 ayat 28. Tanah itu akan bebas pada tahun Yobel. Tanah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya yang semula. Ya, terima kasih. Di dalam Imamat itu dijelaskan mengenai syarat atau cara orang Israel melakukan Yobel. Ya, melakukan Yobel. Nah, tapi kalau kita lihat sejarahnya Israel ini, itu ada sebagian besar itu di dalam masa pembuangan dan tidak lengkap. Ya,
jumlahnya, maksudnya orang-orangnya itu terserak di mana-mana. Ya, gara-gara pembuangan, gara-gara mereka menyembah dewa-dewa asing. Ya, sudah ngerti ya. Nah, dari prinsip Yobel ini, ya kita bisa melihat prinsip Yobel ini dapat dilakukan jika, kira-kira saudara bisa jawab enggak? Dari dua ayat ini. Prinsip Yobel ini dapat dilakukan jika, ada yang mau jawab? Kira-kira jawabannya apa nih? Prinsip Yobel ini dapat dilakukan jika titik. Dari dua ayat ini. Ada yang mau jawab? Jika sudah genap, Pak, waktunya. Bukan waktunya. Ya, oke. Terima kasih untuk jawabannya. Saya yakin saudara banyak yang belum paham di sini. Tapi memang enggak apa-apa. Inilah yang akan melengkapi kita semua. Kita harus berjaga-jaga. Prinsip Yobel itu dapat dilakukan jika Israel berdaulat atas tanahnya. Paham nggak di sini? Jadi kalau Israel itu dalam masa pembuangan, maka Yobel, tahun Yobel itu tidak bisa dilakukan. Karena mereka terserak. Mereka dalam pembuangan. Saya bisa lihat, lah bagaimana tanahnya harus dikembalikan ke pemilik semula? Ya hitungannya gimana? Kan nggak bisa. Itu tanah yang dimaksud adalah tanah yang ada di dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan, yang menjadi hak milik daripada orang-orang Israel. Jadi kalau orang-orang Israel di pembuangan, lah tanahnya siapa yang ngurusi? Ya pasti dijajah sama bangsa-bangsa lain. Jadi prinsip Yobel ini hanya dapat dilakukan saat Israel berdaulat atas tanahnya. Selama Israel dalam masa pembuangan, selama masa Israel terserak, entah itu di Assyria, entah itu di Babel, entah itu di mana saja, Yobel tidak dapat dilakukan. Ya, paham ya dalam hal ini. Nah, disinilah kita harus hati-hati. Kalau kita lihat, Israel telah kembali ya ke tanahnya itu mulai 5 Iyar 5708 atau 14 Mei 1948. Dan kalau dihitung sampai hari ini ya, tahun 2023-2024, maka ya Israel telah melampaui 75 tahun. Betul ya? Saudara hitung sendiri, 2023 dikurangi 1948, kan 75 tahunan, saudara. Tahun depan, 76 tahun. Nah, Yobel itu dilakukan setiap berapa kali putaran Shemitah? 7. 7. Jadi Yobel itu adalah setelah 7 kali Shemitah, tahun berikutnya adalah Yobel. Saudara paham di sini ya? Jadi setelah 7 kali 7, ya karena Shemitah itu satu putaran 7 tahun. 7 dikali 7 sama dengan 49, maka tahun depannya, tahun yang ke-50, itu adalah tahun Yobel. Tahun ke-50. Nah, kalau kita lihat masa daripada Israel, ya 1948 sampai 2023, yang masanya adalah 75 tahun, berarti ada berapa kali Yobel? Ada 1 kali Yobel. Paham ya? Karena Yobel itu cuma 50 tahun, saudara. Ya. Sampai di sini, saudara paham nggak? Paham ya? Ya, ingat ya. Jadi sejak kemerdekaan Israel sampai hari ini ada 75 tahun, berarti di dalamnya ada perhitungan 1 kali Yobel. Ya. Nah, disinilah yang kita harus cermati. Karena apa? Hari ini ada 2 perhitungan. Perhitungan yang pertama, ya, ada 2 perhitungan. Perhitungan yang pertama adalah Yobel itu dihitung sebagai tahun pertama Shemitah. Ini yang pertama. Ini ada 2 pemikiran. Pemikiran yang kedua adalah Yobel tidak dihitung sebagai tahun pertama Shemitah. Ya, paham ya? Saya ulangi. Jadi di dalam prinsip Yobel itu ada 2 pemikiran. Yobel dihitung sebagai tahun pertama Shemitah atau Yobel
tidak dihitung sebagai tahun pertama Shemitah. Saya berikan. Kalau Yobel dihitung sebagai tahun pertama Shemitah, ini kelihatannya, sebentar, saya harus fix di sini ya. Oke, sebentar ya, saya akan fix sebentar ya. Ya, baik, saya akan lanjutkan. Memang betul. Sebentar ya. Ya, ini sudah saya bahas. Jadi Yobel yang pertama adalah dihitung sebagai tahun pertama Shemitah, dan yang kedua Yobel tidak dihitung sebagai tahun pertama Shemitah. Kalau Yobel dihitung sebagai tahun pertama Shemitah, maka formasinya seperti ini, saudara. Setelah 7 tahun, ya, setelah 7 tahun kan tahun yang terakhir adalah Shemitah, tahun yang ke-7. Year 7 adalah Shemitah, dan kemudian tahun berikutnya adalah Yobel. Ya. Nah, kalau dihitung sebagai tahun pertama, kalau kita terus lihat masa waktunya, maka Yobel itu identik dengan year 1, tahun pertama. Ya, ini kalau Yobel dihitung sebagai tahun pertama. Sudah bisa lihat ya. Jadi ini persyaratannya. Jadi setelah 7 tahun kali 7 kali 7 tahun, kemudian tahun Yobel, dan kemudian Yobel juga dihitung sebagai tahun pertama. Ya. Ini kalau perhitungannya seperti itu. Tetapi juga ada pemikiran bahwa Yobel itu tidak dihitung sebagai tahun pertama. Ya. Kalau Yobel tidak dihitung sebagai tahun pertama, maka setelah 7 kali 7 Shemitah, maka di sini ada Yobel. Ya. Jadi setelah 49 tahun ada Yobel, dan kemudian setelah itu baru dilanjutkan, ya, satu cycle Shemitah berikutnya. Jadi cycle Shemitah berikutnya. Jadi setelah 49 tahun, kemudian tahun Yobel, dan kemudian dilanjutkan menjadi satu putaran Shemitah yang baru lagi. Ya, jadi sudah lihat prinsipnya. Nah, jika ini terjadi, maka inilah yang terjadi. Kalau sampai Bapak Yahweh tidak memperhitungkan Yobel sebagai tahun Shemitah pertama, ya, maka akan terjadi kemunduran 1 tahun, yaitu Perang Armageddon akan terjadi September 28 tahun 2030. 1 Tisri 5791. Mengapa? Karena ingat, sejak daripada Israel merdeka sampai sekarang itu ada 75 tahun, berarti di dalamnya ada 1 kali Yobel. Ya. Tetapi kalau saudara lihat, ya, saudara mungkin coba cari apakah Israel yang modern ini merayakan Yobel. Ternyata mereka juga punya prinsip tidak merayakan Yobel. Karena apa? Karena mereka berpatokan bahwa jumlah suku-suku mereka tidak genap. Itu alasan mereka. Nah, dari sini saya ingin bawa saudara untuk berjaga-jaga lebih awal. Ya, jangan saudara merasa, wah enak ada ekstra 1 tahun lagi. Berarti kalau lihat perhitungan ini kita dapat ekstra 1 tahun lagi. Daripada tahun 2029 maka akan terjadi tahun 2030. Saya bilang untuk orang-orang yang punya pandangan seperti itu, saudara berarti ya tidak berjaga-jaga lebih awal. Tadi di atas kita sudah sepakat bahwa kita mau berjaga-jaga lebih awal, ya. Kita mau berjaga-jaga sebelum kedatangan pesawat itu pada minggu yang kedua. Kita sudah sepakat di atas, ya, bahwa supaya kita tidak terlambat, supaya kita tidak
kehilangan momen saat rapture, karena ini mempengaruhi rapture. Ya, jadi kalau kita bisa melihat, ya, supaya tidak terlambat, maka perhitungan yang lebih baik buat kita semua adalah perang Armageddonnya di September tanggal 10 2029. Mengapa? Dari perhitungan itu maka akan mundur 3,5 tahun. Dan kita sudah melihat dari pengajaran 1290 hari dan 1335 hari, maka itu akan berkisar antara akhir 2025 atau awal 2026. Ya, disitulah saat-saat di mana berdasarkan pola ini rapture akan terjadi. Ya, mengapa? Ingat, karena perang Armageddonnya adalah 1 Tisri 5790. September 10 2029, itu perhitungannya. Akan tetapi kalau sampai Bapak Yahweh, ya, tidak menghitung Yobel sebagai tahun pertama Shemitah, ya, maka akan terjadi kemunduran 1 tahun. Berjaga-jagalah, ya. Fokus kita adalah lebih awal, lebih baik untuk saudara dan saya dipersiapkan, ya. Sangat memberkati sekali jika saudara mulai hari ini sudah mempersiapkan minyak saudara, ya, sebagai mempelai, calon-calon mempelai Yeshua HaMashiach, sebagai 5 anak darah yang bijaksana. Saudara sudah mempersiapkan minyak saudara jauh-jauh sebelumnya, ya. Kita punya waktu paling tidak 2 tahunan, ya. Dalam 2 tahunan ini kita persiapkan baik apa yang menjadi panggilan saudara, baik apa yang menjadi dorongan Ruah Yahweh Elohim untuk saudara terlepas dari segala ikatan-ikatan. Saudara harus segera melakukannya, ya. Jangan ditunda-tunda, ini penting sekali. Nah, bagaimana kalau mereka tidak percaya? Tinggalkan saja, ya. Kalau mereka tetap mengeraskan hati, tidak percaya dengan apa yang menjadi pola Bapak Yahweh, saudara jangan bingung. Ya, bingunglah terhadap dirimu sendiri. Ya, bingung terhadap dirimu sendiri. Jangan bingung sama orang lain. Orang lain tidak mau percaya, ya terserah mereka. Ya, itu juga sudah dikatakan oleh Yeshua HaMashiach. Saya berikan ayat yang terakhir, yaitu di dalam Yohanes. Saya tidak tulis di sini. Akan tetapi kita akan buka di dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-21. Ya, Yohanes pasal 21. Ayat yang ke-20 sampai 23. Yohanes 21 ayat 20 sampai 23. Silakan Brother Henok. Ya. Yohanes 21 ayat 20. Namun ketika berpaling, Petrus melihat murid yang Yesua kasih itu sedang mengikuti, yakni dia yang pada saat perjamuan malam itu bahkan bersandar di dadanya dan berkata, Tuhan, siapakah yang mengkhianati engkau? Oke, stop dulu sampai di sana. Stop dulu sampai di sana. Saudara lihat ya, saat itu Kefa melihat murid yang dikasihi Yeshua, ya. Kalau menurut saudara siapa ini? Yohanes ya? Ya. Yohanes. Ingat ya, jadi jelas ya. Ini memang nggak disebutkan namanya. Jadi Kefa berpaling melihat Yohanes. Ingat ya. Jadi kita lihat ya. Kefa berpaling melihat Yohanes. Ya, silakan Brother Henok. 21. Ketika melihat ia, ini Petrus berkata kepada Yesua,
Tuhan, lalu bagaimana dia ini? 22. Yesua berkata kepadanya, jika aku menghendaki dia tetap tinggal sampai aku datang, apa urusanmu? Engkau ikutlah aku. 23. 23. Kemudian perkataan itu menyebar kepada para saudara, bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi Yesus tidak berkata kepadanya bahwa dia tidak akan mati, melainkan jika aku menghendaki dia tetap tinggal sampai aku datang, apa urusanmu? Iya, terima kasih. Saudara paham apa yang dikatakan Yeshua di sini? Saudara paham? Jadi Yeshua ini lagi ngomong, ya. Maksud saya Petrus, Kefa itu ngomong sama Yeshua, ya, mengenai Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis ya. Ini Yohanes murid Yeshua, ya, ya. Jadi Petrus ngomongin tentang Yohanes, ya, ya bahasanya itu bahasa kita sekarang ini dari Afrika Timur itu ngerasani, begitu loh ceritanya, ya. Jadi Petrus ini ngerasani si Yohanes. Dia bilang, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan Yohanes? Jadi si Petrus atau si Kepa ini lagi kepo. Si Kepa lagi kepo. Ya. Saudara bisa lihat ya. Jadi saudara bisa bedain antara Kepa dan kepo. Ya. Oke. Si Kepa ini lagi kepo. Dia ngurusin si Yohanes. Tanya sama Yeshua, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia? Nah, sama Yeshua dijawab, jika aku menghendaki, ya, ini saya pakai TB ya. Oke, saya pakai IMB aja. Jika aku menghendaki dia tetap tinggal sampai aku datang, apa urusanmu? Tetapi engkau ikutlah aku. Nah, gara-gara kalimat ini, maka tersebar ya rumor. Nah ini dia, ya. Jadi gosipnya itu meluas, terjadi rumor. Ya, jadi ayat 23 itu dikatakan, saya pakai IMB lebih enak. Kemudian tersebarlah rumor perkataan itu di antara saudara-saudara yang lain. Ya, jumlahnya saudara-saudaranya berapa? Banyak, ya. Minus Yudas, oke? Dikatakan bahwa murid itu tidak akan mati. Jadi rumornya apa? Rumornya adalah Yohanes tidak akan mati. Wow, dia akan hidup 2000 tahun nih ceritanya. Itu rumornya. Dikatakan ini yang nulis Yohanan. Padahal Yeshua tidak berkata kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Yeshua enggak gitu ngomongnya. Tapi si Kefa salah tangkap gara-gara dia kepo. Ngerti ya? Yang dimaksud Yeshua adalah, jika aku menghendaki Yohanes tetap tinggal sampai aku datang, apa urusanmu? Ya, kalau kita lihat kalimat ini, Yeshua tuh mau ngomong, kamu urusan dirimu dewe, gitu loh maksudnya. Ngerti ya? Nggak usah ngurus Yohanes. Yohanes itu urusanku. Nek aku mau dia nggak usah mati sampai rapture, mau apa kamu? Itu loh maksudnya. Tapi banyak orang nggak paham di sini. Orang banyak kepo ngurusin yang lain, nggak ngurusin dirinya sendiri, akhirnya nggak rapture. Itu rugi besar, saudara. Saudara bisa lihat di sini, ya. Saudara bisa paham ayat-ayat ini. Jadi Yeshua mau supaya saat kita berhadapan dengan Yeshua, yang pertama adalah bagaimana pribadi hubungan kita dengan Yeshua. Itu yang terpenting, ya. Jangan saat ngadep Yeshua mikirnya orang lain. Tunggu dulu, kitanya beres nggak gitu loh. Ya, kalau nggak beres nah di rapture kan repot nih ceritanya. Karena itu lebih baik urus diri kita sendiri terlebih dahulu. Apalagi ini zaman-zaman sudah mendekati rapture, barulah setelah itu ngurusi yang lain, begitu. Ya, jadi saudara paham. Ya, puji Bapa Yahweh. Saya tidak perpanjang. Dafar Elohim hari ini, ya, saya yakin, sudah selesai sampai di sini. Jadi kita hati-hati karena masa kita ini adalah masa-masa yang kritikal. Mengapa?
Karena hampir menggenapi 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Inilah masa-masa kritikal buat saudara dan saya, di mana kita harus berjaga-jaga supaya jangan sampai ketinggalan rapture, ya. Dan dengan berjaga-jaga lebih awalnya berdasarkan perhitungan apa? Berdasarkan perhitungan Shemitah. Karena itu kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun Shemitah Shekel yang pertama. Coba saudara lihat pengajaran High Alert 2026, jangan remehkan. Dan Yeshua mengatakan, bila waktunya tidak diperpendek atau dipersingkat, maka semua manusia tidak akan ada yang selamat. Tetapi karena orang-orang pilihan, maka waktunya akan diperpendek. Seberapa singkat? Saudara bisa melihat di dalam pengajaran Rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Daniel 12 ayat 11 sampai 12. Saudara buka dalam pengajaran ini, saudara akan menemukan jawabannya. Dengan berjaga-jaga lebih awal, maka kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi rapture, karena polanya telah diberikan oleh Bapak Yahweh, yaitu hati-hati, rapture dengan pola ini akan terjadi sekitar 2025 akhir atau awal daripada 2026. Lebih baik berjaga-jaga lebih awal daripada ketinggalan. Karena itu, siapa yang belum masuk dalam pintu keselamatan, yaitu Yeshua. Ingat, pintu keselamatan adalah Yeshua, bukan Yesus. Ya, saya jelaskan sekali lagi, karena Yeshua adalah nama Yahweh ada di sana. Di dalam Yesus tidak ada nama Yahweh. Ya, Yeshua, Yod Shin Wo Ayin adalah keselamatan, dan dia adalah orang Yahudi, bukan orang Yunani. Ya, dan kelahirannya adalah 15 Tisri. Ya, itu Yeshua saat perayaan Sukot, bukan 25 Desember. Jadi jelas dua pribadi yang berbeda. Karena itu masuklah dalam pintu yang benar untuk masuk di dalam sorga atau syamayim yang benar. Ya, bukan sorga atau syamayim yang kayalan. Karena itu barang siapa berseru pada nama Yahweh akan diselamatkan. Setelah itu sudah masuk dalam baptisan pembaharuan di dalam nama yang benar, nama Yahweh, nama Yeshua Mashiach dan Ruah Yahweh Elohim, harus dilepaskan dari sesembahan yang bukan dari Israel, yaitu Allah dan Yesus. Itu wajib, ya. Dan kemudian ikutin pengajaran dengan akar pola Ibrani yang benar, yaitu Tanak dan Berita Dasa, hidup penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Ingat, ini masalah perjalanan keselamatan jadi sangat penting, jangan sampai gagal, dan teruslah setia sampai rapture. Ya, saudara yang ikut jalan ini, di dalam jalan keselamatan ini, maka dipastikan buah-buah roh saudara akan bermunculan. Ya, saudara tidak lagi mengikuti Natalan 25 Desember, ya, Imlek, kemudian telur Paskah dan sebagainya. Saudara pasti akan meninggalkan itu semua. Ya, kalau sampai ada yang mulutnya menyembah nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, baptisme pembaharuan dengan nama Yahweh, nama Yeshua, tapi Natalan itu namanya serigala berbulu kucing, ya. Jadi harus hati-hati, ya. Itu adalah roh-roh palsu namanya di situ, ya. Jangan diikutin. Oke, bagi yang rindu untuk baptisan pembaharuan, saudara bisa screenshot di cellphone saudara atau di laptop saudara untuk bisa menghubungi, ya, saudara-saudari yang siap untuk membaptis saudara di dalam baptisan pembaharuan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.